Oke, kita masuk ke transaksi yang kedua setelah persediaan ya. Itu ada aset tetap ya, aset tetap. Nanti aset tetap ini akan dikategorikan dua ya. Jadi ada yang aset tetap tidak disusutkan, non-depreciable asset, sama aset tetap yang disusutkan ya. Jadi ada dua nanti penjelasannya gitu. Secara konsep sih sama sebenarnya dengan persediaan kemarin, tapi treatmentnya agak berbeda nanti dengan yang disusutkan ya. Perlakuannya berbeda disusutkan. Aset tetap ini juga menjadi transaksi yang dilakukan ya, salah satunya itu adalah transaksi jual beli aset tetap antara induk sama anak gitu. Jadi selain persediaan jasa perusahaan, induk sama anak juga bisa transaksi jual beli aset tetap gitu ya. Aset tetap sebagai salah satu aset penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga masih dalam kelompok usaha yang sama. Jadi perusahaan itu, misalnya contohnya di sini ya, BCA itu menjual tanahnya ke yang merupakan agunan ya. Agunan itu adalah jaminan yang diambil alih AIDA ke BCA Finance. Jadi sama-sama di bawah BCA ini ya, yang merupakan anak usaha dari PT BCA. Apalagi kalau di bank itu kan sering agunan itu kan jaminan ya. Jadi ada nasabah yang nggak mampu bayar utangnya, jaminan-jaminannya kadang diambil oleh pihak bank, nanti pihak bank akan bisa menjual ke anak-anak perusahaannya, atau dari anak nanti jual ke induk gitu. Oke. Nah, ini sama dengan si persediaan ya. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jadi, jualan beli aset itu juga bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Induk jualan tanah ke anak, dia bisa mengambil untung atau dia jualannya lebih murah gitu. Atau jual bangunan, jual peralatan dari anak ke induk itu bisa harganya lebih tinggi ya, atau lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, ini juga sama dengan persediaan. Ini kalian garis bawahi nanti keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Ya, jadi kalau ada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi kalau dia asetnya masih ada untuk entitas anak atau entitas induk. Ya, atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatannya. Jadi yang belum terrealisasi sama seperti persediaan itu juga harus dicatat oleh laporan konsolidasi. Nah, next. Kita lihat di sini. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan ya di bab 5. Dampak dari transaksi jual beli antara entitas induk dan anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan konsolidasian. Jadi kalau mereka jual beli aset di antara mereka, maka otomatis penjualannya, akun penjualannya nanti harus dieliminasi. Ya, itu yang pertama di sini. Ya, jadi kalau ada jualan aset, itu nanti akun penjualan asetnya itu harus dieliminasi, baik induk maupun anak gitu. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Ya, jadi walaupun dia jual beli antara induk sama anak, tapi harganya pun ya harga dari jualnya tadi itu dicatat pada nilai
nilai perolehan dari pihak non afiliasi ini nanti maksudnya apa kita jelaskan berikutnya gitu ya. Dengan demikian selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau anak belum terrealisasi. Ya, ini pengulangan yang tadi. Jadi kalau dia masih ada asetnya tersebut dipakai oleh induk sama anak, maka kalau dia mengambil keuntungan atau kerugian atas penjualan tanahnya tadi atau aset lainnya itu akan diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi gitu. Maka harus dieliminasi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasinya. Nah, ini bedanya di sini nih. Ya, ini yang perlu kita catatkan karena tadi ada dua aset kan, ada yang depreciable, ada yang non-depreciable. Ya, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Jadi, kalau dia tadi, kalau yang kemarin ya, di persediaan terrealisasikan pada saat dia terjual ya, si persediaan akan dinyatakan sebagai terrealisasi atau realize itu ketika persediaannya terjual. Tapi kalau si penjualan aset tetap ini ya, dia bisa dua ya, bisa karena pelepasan, pelepasan itu dijual atau dikasih ya, diberikan dan sebagainya, atau penggunaan aset tetap ya. Jadi dia akan terrealisasi selama itu dilepas. Jadi kalau ada tanah dilepas, dilepas itu berarti tanahnya dijual. Ya, misalnya induk jualan tanah ke anak. Ya, induk belinya 10 juta, dia jual dengan harga 15 juta ke anaknya. Ya, berarti kan dia mengambil keuntungan 5 juta ya. Nih, Ibu contohin di sini. Nih, misalnya ada tanah. Tanah ya. Ini share screen-nya apa? Oke. Tanah, di sini ada asetnya kita contohkan yang non-depreciable dulu, yang tidak menyusut. Kata kuncinya nanti ini ya, keuntungan atau kerugiannya pelepasan atau penggunaan. Kalau kemarin kan persediaan hanya pada saat dia dilepas atau dia dijual, keuntungannya dikatakan terrealisasi. Tapi kalau di aset ya bisa karena dua, bisa karena dilepas. Dilepas ini salah satunya karena dijual ya atau digunakan aset tetapnya ya, digunakan aset tetapnya. Nah, ini ya di sini. Jadi kalau kemarin Ibu ulang dari yang kemarin dulu dari inventory yang persediaan. Inventory. Nah, kalau ada penjualan inventory antara si parent atau subsidiary ya, mereka berdua ini ya, terus ada keuntungan, gain atau loss ya, loss. Ini kan selama persediaan tadi belum terjual ke pihak ketiga ya, kalau dia belum terjual ya, belum terjual ke pihak ketiga, maka dia kan statusnya keuntungannya tadi sebagai unrealized ya, belum ke pihak non afiliasi ya, belum terjual ke pihak non afiliasi, maka gain atau loss-nya ini masuk ke kategori sebagai unrealized ya, ini unrealized, belum terrealisasi kalau dia belum terjual ke non afiliasi. Ya, berarti kalau tadi gainnya itu ada 10 juta, misalnya ya, contohnya ini 10 juta ada gain. Hmm. Nah, misalnya ini contohnya, parent jual 10 persediaan, harga dasarnya 10 juta, dijual 20 juta. Nah, kan ada gain sebesar 10 juta ya. Ini kan harga perolehannya. Di sini harga perolehannya di eh, ini COGS-nya, ini adalah harga jual. Harga jual. Berarti kan COGS-nya 10 juta, dia jual 20 juta kan? Berarti ada 10 juta itu yang labanya, yang profit mau diambil gitu. Nah, pertanyaannya 10 juta ini realize atau enggak pada saat mau menyusun laporan keuangan konsolidasian. Ya, Bu pada saat mau menyusun laporan keuangan konsolidasian, persediaan yang terjual ini belum terjual ke pihak ketiga. Maka kan ini menjadi unrealized kan ya, belum terjual, unrealized.
Oke, maka induk akan membuat jurnal, nanti kan ya, jurnal investasinya itu bagian laba atas anaknya ya. Kemarin kan PT Andalas misalnya, Andalas pada investasi pada PT Andalas. Nah, ini statusnya masih unrealized. Kalau semuanya belum terjual, berarti kan yang 10 juta ini unrealized nih, semuanya unrealized. Ya, labanya dipending. Ya, kalau ini yang jualan induk ke anak, kalau yang jualan anak ke induk dikalikan sama kepemilikannya berapa kalau ada NCI-nya gitu. Maka dia akan bikin jurnal ini kan atas laba yang belum terrealisasi ya atau atas profit yang belum terjual ke pihak ketiga, persediaan yang belum terjual ke pihak ketiga. Nah, begitu nanti dia mau terjual, sudah terjual di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya terjual next year-nya maka dia akan balik jurnalnya, sah labanya ya. Jadi dia akan menjadi investasi pada bagian laba nih. Ya, berapa yang terjual, Bu? Semuanya udah terjual. Oke, berarti 10 jutanya sah menjadi laba gitu. Ya, kalau tahun berikutnya tidak ada penjualan bagaimana, Bu? Ya, maka ini jurnal ini belum ada nih. Kalau tahun berikutnya belum terjual gitu. Ya, ini inventory kemarin. Jadi ketika dia berubah menjadi realize, maka dia akan bikin jurnal investment pada bagian laba di tahun berikutnya. Ya, jadi ketika unrealized berubah menjadi realized, maka dia akan membuat ini. Tapi kalau misalnya tahun sebelumnya udah terjual semua nih, ya udah nggak usah bikin ini gitu. Ya, ini jurnal ini dibikin pada saat di akhir tahun penjualan, ya, di akhir tahun penjualan ada persediaan yang belum terjual ke pihak ketiga. Ya, jadi dikatakan realize kalau dia sudah terjual ke pihak ketiga atau non afiliasi gitu. Ya, itu inventory. Nah, sekarang kita belajar tentang aset. Ya, ini inventory tadi karena ada penjualan. Oke. Penjualan. Aset tadi kata kuncinya adalah pelepasan dan penggunaan aset. Penggunaan aset. Ya. Aset ini ada dua. Ada yang depreciable asset ya. Atau yang pertama dulu non-depreciable asset. Non-depreciable asset. Ini kita contohkan tanah ya. Biasanya kan land. Nanti ada yang depreciable asset. Depreciable aset. Ini kita contohkan misalnya equipment atau peralatan. Peralatan. Ini tanah ya. Nah, contohnya adalah misalnya subsidiary jual tanah ke parent. Ya, jual tanah ke parent nih. Oke, anak jual tanah ke parent. Harga tanahnya si anak itu beli pertama kali tanahnya harganya 100 juta. Dia jual 150 juta nih ke induk ya. Jadi dia beli 100 juta, dia jual 150 juta gitu. Berarti kan ada gain ya, ada gain on sale of land-nya itu sebesar 50 juta kan ya, 150 dikurang 100. Atau kalau di jurnal pada saat si anak ini kita jurnal ya, kalau di akuntansinya pada saat dibeli tanah yang 100, dia kan akan menjurnal land pada cash, nilainya kan adalah 100 juta ya, 100 juta nih. Awal, pada saat dibeli awal. Ya, terus dia jual ke parentnya, maka dia akan bikin jurnal pada saat dijual ya, cashnya masukkan ya, cash, landnya terjual, sama ada gain on sale of landnya nih. Dia jual nih cash ya, cashnya berarti kan 150 juta, terus harga landnya 100 ya, maka dia akan mengakui 50 juta gitu. Oke, nah ini akan dicatat oleh subsidiary-nya. Ya, jadi di laporan keuangan subsidiary, di laporan keuangan subsidiary, karena dia udah jual tanahnya ke parent, ya, udah jual tanahnya ke parent, maka di laporan keuangan dia ya muncul akun gain.
ya akan laba. Dia kan emang udah jualan, dia dapat laba gitu. Ya, tapi buat konsolidasi gain ini nggak sah. Ya, gain ini belum sah nih. Ini unrealized namanya. Kalau di akhir pada saat mau bikin laporan keuangan, tanah tersebut masih ada di parent, ya kita mau bikin laporan keuangan 31 Desember 2025. Ya, di situ masih ada tanahnya. Ya, si tanahnya masih ada di anaknya gitu. Ya, di induk ya, yang beli kan induk ya, di induk ya. Berarti gain on sale of land ini belum boleh menurut konsol ya, konsol. Tapi kalau di laporan keuangannya subsidiary ya udah dia udah jualan ya dia dapat gainnya gitu. Tapi menurut konsol nggak bisa gain tersebut dia jual dia peroleh dari anaknya dari induknya sendiri. Konsol nggak terima gitu ya, sehingga gain on sale of land ini kalau di akhir periode dia belum terjual, maka ini masuk ke dalam unrealized, ya, unrealized. Maka dia harus bikin jurnal ini juga menunda laba yang ini. Menurut konsol ya, bukan menurut anak. Anak sih tetap laporin gainnya gitu. Tapi menurut konsol ini masuk ke dalam unrealized dan akan mempengaruhi bagian laba untuk si anaknya gitu. Ya, bagian laba dari anaknya. Maka dia akan bikin jurnal ini. Ya, sama bagian laba ini nilainya adalah 50 juta karena dia masih ada tanahnya. Oke. Nah, tahun depannya itu tanah masih ada ya di induk. Karena yang beli induk ya masih ada tahun depannya. Tahun depannya lagi masih ada. Bu, 10 tahun dia masih ada di induknya. Belum terjual ke pihak ketiga misalnya. Ya maka dia nggak akan bikin selama 10 tahun itu dia nggak akan bikin jurnal ini nih. Nggak akan bikin jurnal ini. Ya, nah begitu nanti terjual ya atau berubah menjadi realize ya terjual, oke, sehingga dia akan berubah menjadi realize di sini. Oke, ketika dia sudah realize itu adalah tanahnya terjual, sold to pihak ketiga ya, non affiliated. Ya, ke pihak ketiga. Terjual ke pihak ketiga, jadi dikatakan realize kalau dia terjual ke pihak ketiga. Bu, 10 tahun lagi dia baru terjual, ya berarti dia selama 10 tahun nggak bikin jurnal apa-apa gitu. Begitu dia 10 tahun kemudian terjual, maka dia balikin. Berarti labanya baru sah menjadi laba gitu. Maka dia dibalik di sini investment to income from gitu. Nilainya adalah yang 50 juta tadi gitu. Ya, jadi perlakuannya sama seperti inventory. Ketika ada persediaan atau penjualan tanah, ya, dan mereka mengambil keuntungan atau kerugian, ya, pada saat setiap mau bikin laporan keuangan tahun pertamanya ya, ini tahun pertama, tahun penjualan, cek ada nggak laba yang statusnya masih unrealized. Status unrealized muncul kapan Bu? Pada saat persediaan tersebut belum terjual ke pihak ketiga. Ya, kalau dia belum terjual ke pihak ketiga, berarti status labanya masih unrealized, masih di pending. Maka dia akan bikin jurnal bagian laba pada investment, menunda labanya gitu. Ya, begitu nanti tanah atau inventorinya terjual ke pihak ketiga, ya, tahun-tahun berikutnya dia terjual, maka di tahun berikutnya, di periode berikutnya dia akan menjurnal, membalik jurnalnya, investment to bagian laba, ya, pada saat dia terrealisasi. Jadi dikatakan realize pada saat dia sudah terjual persediaannya tadi ke non afiliasi gitu. Ya, kalau dia hulu maka labanya tadi full untuk si parent ya, tapi kalau dia hilir dia harus berbagi dengan NCI kalau ada NCI-nya. Kalau sahamnya kurang dari 100%. Dah, itu kalau yang dia depreciable asset atau tanah. Ya, tapi kalau dia non depreciable asset, yang tadi non ya, non depreciable asset. Nah, kita mau lihat yang sekarang depreciable asset. Ya, depreciable asset adalah aset yang menyusut. Oke. Nah, ini contohnya nih.
contoh detailnya nanti ya. Contoh detailnya ada di kasusnya, tapi gambarannya begini. Jadi kalau dia jualan peralatan di sini ya, dia peralatan yang dijual nih. Harganya 100, dia jual 150. Berarti kan gain on sale of equipmentnya itu adalah 50 juta. Ya, jadi pada saat dia dibeli equipment, harganya kan 100 ya, equipmentnya dia beli, dia jual equipmentnya tadi. Oke, equipment itu ada penyusutannya ya. Nanti detail transaksi penyusutannya itu ada di berikutnya. Ini anggaplah equipmentnya yang udah net. Net itu include sama accumulated-nya. Ya, jadi ada 50 juta gainnya gitu. Ya, gain atas penjualan ini. Jadi anaknya beli 100 juta, dia jual ke induknya dengan harga 150 juta. Ya, dia akan mengambil laba, berarti kan ada laba di situ 50 juta gitu. Nah, berhubung karena depreciable asset atau peralatan ini dipakai, ya, peralatan itu kan akan digunakan oleh parent. Ya, kata kuncinya ini tadi nih, ya, pelepasan atau penggunaan. Kalau tadi unrealized-nya berubah menjadi realized pada saat dia dilepas, pada saat tanah itu dijual ke pihak ketiga. Tapi kalau dia non depreciable asset, yang depreciable asset dia digunakan, ya. Jadi kalau yang depreciable asset kan peralatannya digunakan oleh si parent ya. Maka ini kan tadi unrealized nih, awal. Pada saat di awal, gainnya itu belum diakui sama si laporan konsol. Ya, jadi dia tetap 50 juta, 50 juta. Karena dia digunakan, ya, diestimasi umurnya adalah 10 tahun, ya, 10 tahun misalnya. Maka dia akan digunakan si peralatan ini 10 tahun gitu. So, setiap tahun selama 10 tahun ini dia akan berubah menjadi realize. Ya, jadi 50 jutanya itu setiap tahun akan berubah menjadi realize sepanjang 10 tahun tadi. Ya, maka tahun pertama, tahun berikutnya ya, itu adalah 50 juta dibagi 10, 5 juta. Ya, tahun berikutnya dia akan bikin lagi investment tuh bagian laba 5 juta. Tahun berikutnya investment tuh bagian laba 5 juta karena asetnya dipakai gitu. Ya, jadi itu bedanya antara depreciable asset dan non depreciable asset. Kalau non depreciable asset, unrealized akan berubah menjadi realized pada saat dia dilepas asetnya atau pada saat dia dijual. Tanah ya ada gainnya 50 juta. Kalau tanah itu masih ada di antara induk sama anak, maka statusnya masih unrealized. Ya, kapan dia berubah menjadi realized? Pada saat tanah tersebut terjual. Ya, jadi pada saat tanah tersebut terjual, maka gainnya tadi sah menjadi gain. Jadi dia berubah menjadi realized. Maka akan dibuat jurnal investment tuh bagian laba. Ya, tapi kalau depreciable asset, aset yang menyusut, ya, unrealized tersebut akan berubah menjadi realized, ya, pada saat asetnya digunakan. Ya, jadi nggak nunggu si equipment ini terjual dulu ke pihak ketiga karena equipmentnya dipakai, digunakan gitu. Ya, jadi kalau dia diestimasi akan digunakan 10 tahun, maka tadi unrealized gain-nya yang 50 juta selama 10 tahun itu akan dicicil menjadi realized. Ya, jadi tahun pertama dia akan realize investment to income from. Tahun kedua 5 juta ya, 50 juta dibagi 10. Tahun kedua bikin lagi, tahun ketiga bikin lagi sampai dengan 10 tahun gitu. Ya, konsisten dia 10 tahunnya. Tapi kalau dia si non depreciable, begitu dia dijual, dia langsung realize gitu. Dah, paham? Ada pertanyaan? Itu perbedaan konteks dasarnya. Nah, baru kita lihat ke contohnya. Yang hulu dulu, hulu non depreciable. Itu ada di ya, tidak disusutkan. Nih, halaman
179. Oke, ini neraca saldonya. Ini neraca saldonya. Kita mau bikin kertas kerja konsolidasian 31 Desember 2020. Ini neraca saldonya. Kita hulu dulu ya. Kenapa hulu? Kita lihat informasi tambahan. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham ya PT Andalas. Ini sama kayak kemarin dengan harga 900 juta. Ya, nilai wajar NCI-nya adalah 300 juta. Ya. Nah, kan di sini saham biasa sama saldo labanya udah hafal semua ya. Saham biasanya 800, saldo labanya 400 ya. Ini terus gitu. Oke. So 900 punyanya CI atau punyanya Nusantara ya, PT Nusantara 900, 300 punyanya NCI. So, nilai wajar PT Andalas adalah 1,2. Ini nggak bosan-bosan Ibu untuk menjelaskannya ya. Nilai tercatatnya adalah saham biasa sama saldo laba 8 sama 4. So, sama 1,2. Maka nggak ada diferensial ya. Untuk yang ini contohnya kita tidak ada diferensial dulu. Nanti di ilustrasi komprehensif baru ada diferensialnya. Dah? Next, berarti jurnal pertama yang akan kita buat investment to cash. Nilainya adalah 900 juta ya, investasi pada cash. Nilainya 900 juta. Karena ada NCI, maka kita harus membuat perhitungan saldo NCI juga. Jadi saldo awalnya adalah 300 juta. Ya, ini saldo awalnya si NCI dan ini adalah saldo awalnya CI. Investment to cash 900. Dah? Next, kita masukkan bikin dulu laporan laba rugi. Kita mau bikin laporan laba rugi. Ya, dari datanya di sini ada ya. Penjualan, keuntungan. Keuntungan itu kan masuk dalam pendapatan ya. Jadi ada akun baru nih. Keuntungan penjualan tanah. Bentar ya. Nah, di sini ada keuntungan penjualan tanah ya. Jadi penjualannya punyanya induk 4,8, punyanya anak 875, penjualannya terus ada keuntungan 30 juta. Beban pokoknya ini beban-bebannya ya, HPP, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi ya. Ini kita abaikan dulu yang ini nih. Bagian laba atas PT Andalasnya ya. Terus jadi laba neto konsolidasian ya, pendapatan dikurangin beban-beban jadi laba neto konsolidasian, baru seperti biasa split 2, bagian laba NCI sama bagian laba CI ya. Nah, dihitung 48 ditambah keuntungan, keuntungan nambah ya, pendapatan dikurang beban-beban, laba bersihnya induk 630 juta, belum masuk bagian laba dari anak. Ya, PT Andalas labanya 200 juta. Ya, seperti biasa, pemegang saham laba kita 200 juta ya untuk PT Andalas ya. Makanya dia bikin jurnal investment to bagian laba kan? Ya, investment to bagian laba nilainya 200 juta kali saham dia. Saham dia 75%. Berarti 150 juta. Ya, si NCI dapat laba bersih juga ya, laba bersihnya 200 juta dikalikan 25%, berarti dia dapatnya 50 juta. Ya, nambah saldo NCI karena laba menambah ekuitas, ekuitas bertambah, investasi bertambah, NCI-nya juga bertambah gitu. Dah? Oke. Next. Ini udah selesai ya. Kita udah dapat labanya masing-masing nih. Laba induk 630, laba anak 200. Baru kita lihat dari atas. Ya, yang mau dieliminasi yang mana? Penjualan. Penjualan, ada nggak penjualan persediaan selama tahun tersebut? Nggak ada, Bu. Adanya kan di nomor 1 ini tadi pembelian sahamnya. Nomor 2, laba bersihnya ya. Laba bersihnya 200 juta. Dividennya nanti di bawah 50 juta. Nomor 3, jual beli tanah. Nggak ada jual beli persediaan. Ya, berarti tinggal tambah 4,8 tambah 875. Jadi 5675. Ada keuntungan penjualan tanah 30 juta. Cek. Ini keuntungannya dia jualan ke anaknya sendiri
ya, atau dia ada punya orang lain, pihak ketiga. Kalau dia punya pihak ketiga, ya udah tinggal keluarin aja konsolidasian mengakui 30 jutanya. Tapi kalau 30 juta ini dia peroleh keuntungannya dari anaknya sendiri atau dari induknya sendiri, maka dia harus dikeluarkan, harus dieliminasi, harus dihapus gitu. Ya, kita lihat dalam tanah PT Andalas, tanahnya PT Andalas berapa? Nih, PT Andalas punya tanah 500 juta. Ya, dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dibeli dari PT Nusantara. Ya, jadi dari 500 juta ini nanti nih ada tanah yang dibeli dari PT Nusantara dengan harga 150 juta. Tanah tersebut diperoleh Nusantara dengan harga 120 juta. Jadi kalau digambarkan, ini ada tanah, ya. Berarti kan yang punya awal Nusantara ya. Berarti yang punya pertama kali adalah PT Nusantara. Dia beli Nusantara dengan harga 120. Ya, dia jual ke PT Andalas dengan harga 150. Berarti kan ini hulu ya atau downstream. Induk jual ke anak. Ya, so ada laba atau keuntungan penjualan tanah 30 juta yang mau dicatat gitu. Ya, jadi ketika tanah itu dijual dari induk ke anak, induk akan bikin, ini PT Nusantara ya, dia jualan tanah ke anak. Berarti cash dia nambah 150, tanah dia keluar, karena masuk ke anak nanti ya, 120, dia akan mengakui keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta. Nah, sementara si anaknya yang beli tanahnya bertambah 150, cashnya berkurang 150. Ini yang nyatet anaknya sebagai pembeli gitu. Nah, makanya di laporannya induk, nih, di laporan induk ada keuntungan 30 juta karena dia bikin jurnal ini, dia mengakui adanya keuntungan 30 juta gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, memang dia jualan, dia dapat untung 30 juta, ya silahkan, dia akan mengakui 30 jutanya gitu. Tapi konsolidasi nggak mau, jangan masukin ke konsolidasian ya, karena itu tanahnya, keuntungannya dia peroleh dari anaknya sendiri gitu. Ya, dia peroleh dari anaknya sendiri keuntungan yang 30 juta. Dan kalau kita lihat di sini, ya, eh, nggak ada lagi tanah tersebut bahwa sampai akhir tahun nih, sampai 31 Desember 2020, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Ya, berarti tanah tersebut masih ada di Andalas. Maka dia belum realize. Ya, masih statusnya unrealized gitu. Oke, maka keuntungannya tadi pertama adalah keuntungan penjualan tanah yang dicatat oleh induk itu tidak diakui oleh konsolidasian karena dia memperoleh keuntungan tanahnya dari anaknya sendiri. Ini hapus nih, ini nggak diakuin. Ya, ini pertama. Yang kedua adalah yang tadinya 30 juta ini keuntungannya dia statusnya masih unrealized sampai dengan laporan mau dibikin. Tahu dari mana, Bu? Tahu dari nomor 4. Sampai 31 Desember 2020 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Ya, so di sini statusnya unrealized. Ya, berarti otomatis ini harus dihapus karena unrealized. Maka ini induk ya, induk akan membuat jurnal bagian laba to investment nilainya adalah 30 juta gitu. Kenapa 30 juta Bu untuk dia semua? Karena penjualannya hulu, yang jualan induk. Berarti keuntungan itu dia hapus semua gitu. Ya, dia nggak perlu bagi dengan NCI karena dia hulu gitu. Maka bagian laba atas PT Andalas pada investment tercatatnya 30 juta. Oke. Nah, sehingga tadi labanya dari anak kan 200 ya. Nih, 200 juta dikali saham dia 75%. Nah, dia dapat 150 juta. Tapi dari sini ada yang kepending labanya karena ada penjualan tanah yang belum boleh diakui karena tanahnya masih ada di anaknya. Bagian labanya kita debitkan. So, tadi ini
labanya dari anak awalnya kredit 150 juta, ketemu debit 30 juta, maka kita kurangkan. Jadi bagian laba yang boleh diakui hanya 120 juta buat si induk. Bukan lagi 150 karena ada 30 juta keuntungan penjualan tanah yang belum boleh diakui oleh konsolidasi gitu. Ya, sehingga itu harus dipending dulu di tahun tersebut gitu. Dah. Nah, bagian laba ini hapus karena konsolidasi nggak terima. Ini labanya dari anaknya sendiri. Jadi dia nol di sini gitu. Dah, untuk bagian laba NCI kan dapat laba bersih tadi dari 200 juta kali kepemilikan dia 25%. Dia nggak kecipratan yang ini, nggak kecipratan yang bagian laba atas tanah nih, karena dia hulu. Maka bagian labanya dia, bagian laba NCI hanya berasal dari laba bersih. Laba bersih dia kan 200 juta nih, 200 juta tadi dikalikan kepemilikan dia 25%. Jadi dia dapat sebesar 50 juta. Dia nggak teradjust dengan laba yang ditunda gitu. Atau unrealized gain-nya dia nggak dapat karena penjualannya adalah penjualan hulu. Berarti hulu itu adalah full untuk si induknya aja gitu. Dah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kalau tanah, begitu dia konsepnya. Ada keuntungan, keuntungannya dipending dulu, ya hapus. Karena ini konsolidasi nggak terima, masuk ke sini, itu keuntungan dari anaknya sendiri, nggak boleh. Atau nanti kalau yang jualan induk, jualan anak, yang di sini ya, di sini misalnya 30 juta juga, ya. Terus cek, oh ini keuntungannya dia jual tanahnya ke induknya, berarti juga nggak diakui. Pokoknya konsolidasi nggak terima kalau mereka memperoleh sesuatu dari anak atau induknya gitu. Kalau ada konsolidasi hapus gitu. Kalau laporan mereka sih masuk ya, nih laporannya masuk. Keuntungan itu ya di laporan Nusantara masuk gitu. Ya, tapi di konsolidasian tidak terima keuntungan tadi karena dia peroleh dari anaknya sendiri. Bagian laba, kita lihat bagian laba masuk ke dalam laporannya induk nih, 120 juta karena dia dapat laba kan dari anaknya. 150 dari laba bersih dikurang 30 dari penundaan laba tanah gitu. Ya, tapi di konsolidasian nggak terima. Ini keuntungan dari anaknya sendiri, bagian laba dari anak Anda sendiri. Konsolidasi nggak mau. Konsolidasi maunya induk dengan pihak luar, anak dengan pihak luar, silahkan masuk ke kolom konsolidasian gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kan ya. Next, perubahan saldo laba ini sama aja, saldo awal tambah laba bersih, labanya turun dari atas ya, dikurang dividen, dividennya 300 sama 50. Yang kehapus saldo laba awal ya, saldo awalnya 400 juta hapus, konsolidasi nggak terima yang punya anak. Ya, dividen juga hapus, dividennya 50 juta. Pemegang saham kita bagi dividen 50 juta ya. Oke, jurnal. Cash to investment nilainya adalah 50 juta dikali kepemilikan dia 37.500 ya, gitu. Oke, NCI juga dapat dividennya mengurangi saldo NCI karena ekuitasnya berkurang, investment berkurang, NCI berkurang. Dia dapat 25%-nya, 12.500. Dah. Ini nggak banyak berubah nih, saldo laba itu selalu sama ya. Nah, pada saat oke, langsung bikin laporan posisi keuangan. Posisi keuangan kita hitung dulu investment terakhirnya. Ya, berarti investment terakhirnya saldo awal, investmentnya ya 900 juta tadi ya, saldo awalnya 900 juta, ditambah ini ketemu debit, laba bersih 150 ya, dikurang sama penundaan penjualan tanah, keuntungan penjualan tanah 30 juta, dikurang sama dividen 37.500, sehingga saldo investmentnya adalah 982.500. Masuk nih di sini investmentnya 982.500. NCI tadi awalnya 300, dia dapat laba bersih 50, dia nggak dapat unrealized ya, dia nggak dapat karena hulu sama dividen berkurang 12.500. So saldo akhirnya adalah 337.500.
Ya, ini untuk yang bawah nih, kepentingan non pengendali atau NCI. Dia nggak untuk laporan induk, nggak untuk anak, karena induk sama anak nggak ada di laporannya NCI. Tapi untuk konsolidasian dia masukkan. Ini kredit. Ya, ini adalah kredit. Saldo normal NCI adalah kredit. Jadi munculkan di kredit supaya masuk ke sininya. Gitu. Dan kita tinggal cek-cek lagi kas dan setara kas ada nggak yang mereka berdua? Nggak ada, Bu. Aman, tinggal tambah utang piutang nggak ada dari transaksinya kan 1 sampai 4 doang ini ya. Utang piutang nggak ada, persediaan nggak ada jual-jual persediaan tadi, investment nggak diterima konsolidasi karena investmentnya ke anaknya sendiri hapus. Ya tanah, nah tanah berarti kan masuk ke dalam sekarang yang punya tanah siapa? PT Andalas kan? Itu tanah sekarang kan ada di PT Andalas ya. Nih, dia akan mencatatnya itu tanah dengan harga 150. Ya, karena emang dia belinya 150. Jadi di dalam 500 juta ini ada tanah yang harganya 150 gitu. Tapi menurut konsolidasian itu tanah nggak harga 150, itu tanah harganya 120. Karena dibeli pertama kali kan 120 kan. Jadi tanahnya itu ya tanahnya masih ada misalnya di Rawamangun nih tanahnya. Jadi tanah yang di Rawamangun itu sekarang hanya pindah ke pemilikannya ke PT Andalas yang belinya dengan harga 150. Ya, logikanya kalau menurut konsolidasi ya itu tanah kan sama. Ya berarti harga dasarnya adalah 120 gitu. Jadi maunya konsolidasi itu maunya itu harga tanah 120. Kalau PT Andalas mencatatnya 150 ya silahkan. Karena emang dia belinya 150 gitu. Tapi konsolidasi nggak terima karena tanahnya sama gitu. Jadi harusnya harga dasar itu tanah adalah 120. Makanya nilai tanahnya dikurangin dari 150 supaya menjadi 120 kan harus turun harga tanahnya. Diturunkan, dikreditkan sebesar 30 juta gitu. Jadi harga tanah total tanah yang mau diakui oleh konsolidasi adalah tanahnya induk 1,5 karena dia beli semua 1,5 itu dari pihak ketiga ya maka sah diakui tapi tanahnya anak nggak mau dia 500 juta tadi ada di dalamnya tanah yang 150 ya di mana 150 itu harga dasarnya adalah 120 jadi harus dikurangi dulu 30-nya makanya konsolidasi hanya terima yang 1970 gitu. Nah, ini sama kayak persediaan kemarin. Jadi HPP awalnya berapa? Kan persediaannya sama. Ya, sama kayak misalnya baju ya. Ibu kalian beli baju di Tanah Abang 10.000. Terus dia jual ke kalian ke anaknya 15.000. Itu baju kan sama. Berarti harga dasarnya kan bajunya 10.000 kan gitu. Ya, walaupun dijual ke anak dijual dengan harga 15.000. Tapi logikanya menurut konsolidasian, ya kan bajunya sama gitu. Berarti harga COGS yang benernya adalah 10.000 gitu. Tapi kalau mau bikin laporan keuangannya anak, ya anak kan belinya 15.000. Maka menurut dia persediaan itu ya emang real 15.000 gitu. Tapi konsolidasi bilang bahwa itu kan transaksi antara mereka berdua. Ya harga dasar bajunya ya 10.000 tadi gitu. Ya, begitu juga dengan tanah. Tanah dijual, dibeli dengan 120, dijual ke anak 150, yaitu tanah harganya 120 sebenarnya menurut konsolidasi. Ya, menurut anak yang beli, ya kita kan belinya 150. Berarti dia akan mencatat tanah itu dengan harga 150 gitu. Dan itu nggak bisa didebat, emang tanahnya dia beli 150 gitu. Jadi di dalam 500 juta ini ada tanah yang dia akan catat sebesar 150 juta ya, bukan yang lainnya gitu. Tapi menurut konsolidasi nggak mau, dia harga tanah itu adalah 120, maka diturunkanlah 30-nya dengan cara dikreditkan. Gitu. Dah, kalau yang lainnya ini nggak ada, bangunan peralatan nggak ada, merek dagang nggak ada, total asetnya ini ya, itu. Utang-utangan mereka nggak ada, saham biasa aja, sahamnya dihapus 800 juta, jadi yang diakui 3 miliar. Saldo laba turun dari atas, 1950, 550, terus turun juga dari atas. Ya, NCI, tadi NCI-nya udah dihitung 337.500, jadi saldo akhirnya adalah ini. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Mm-mm. kalau kan ini kan kasusnya kan tanahnya naik ya dijualnya. Tapi kalau tanah misalnya tanahnya itu turun itu tetap dibuat normal juga kan, kayak agak COGS-nya kan. Iya,
Jadi kalau misalnya Bu, kalau dia jualannya jualan murah gimana? Kita contohin di sini ya. Ini gambarnya lain lagi nih. Nah, misalnya dia awalnya dia beli 120, dia jual ke anaknya dengan harga 100 juta. Berarti kan ada loss ya di sini ya. Berarti di sini nggak ada keuntungan penjualan. Ini nggak ada di. Ini nggak ada. Oke, dia adanya kerugian kan? Kerugian itu masuk ke dalam di bawahnya ya, di sini. Insert. Nah, adanya di sini nih, kerugian penjualan tanah. Nilainya adalah minus 20 juta. Ini contoh ya, minus 20 juta. Berarti kan dia rugi nih, kerugian. Kerugiannya nggak diakui karena dia peroleh kerugian dari anaknya sendiri. Ya, si induk mengakui kerugian 20 juta di mana dia peroleh dari PT Andala sendiri. Hapus. Ini debit, berarti kita kreditkan di sini 20 jutanya. Ya, berarti dihapus kalau dia rugi gitu. Oke, berarti kan menurut PT Andalas, dia akan mencatat landnya, tanahnya kan harganya 100 ya, 100. Oke, terus cashnya adalah 100. Nih, berarti kan dari 500 juta ini, 500 juta ini, di dalamnya kan include tanah yang harganya 100 kan? Oke, nah konsolidasi nggak mau itu tanah harganya 120 bukan 100 gitu. Andal sih emang belinya 100 karena belinya lebih murah. Tadi ada mengakui kerugian 20 juta gitu. Maka konsolidasi nggak mau itu tanah harganya 120. Berarti dia ini nggak ada. Berarti dia harus menambahkan. Menambahkan dari 100 ke 120. Berarti dia harus didebitkan. Debitkannya adalah 20 juta gitu. Ya, kalau dia jualnya lebih murah gitu ke anaknya gitu. Berarti ada kerugian yang muncul nih, kerugian. Nah, labanya ini kerugiannya dipending juga. Kalau kerugian berarti dibalik, bagian labanya di kredit, investmentnya di debit gitu. Ya. Jadi ada kerugian unrealized gain. Unrealized-nya kan jadi 20 ya. Unrealized-nya berarti jurnal yang ini adalah investmentnya di debit, menunda kerugian. Ininya adalah di kredit gitu. Nilainya adalah 20 juta nih. Oke, di sini 20 juta. Ya, berarti tadi nanti di bagian laba nih, tadi kan ada labanya 100 juta ya, 150. Karena ada kerugian yang di pending 20, berarti ditambah karena dia ketemunya di kredit. Jadi kredit di awal nih, bagian laba ini kan laba bersih ya. Laba bersih ketemu lagi di kredit karena dia rugi. Jadi kredit ketemu kredit, maka bagian labanya di sini ditambah. Jadi 150 ditambah 20 gitu. Jadi di sini ya adalah 170. Nah, oke, ada pertanyaan? Jadi mau dia untung, mau dia rugi, mau dia jual tanah itu lebih mahal atau lebih murah, pokoknya buat konsolidasi itu tanah harganya 120 gitu. Ya orang dibeli sama Nusantaranya dengan harga 120, dia mau jual ke PT Andala 150 atau dia mau jual 100, tetap harga itu tanah adalah 120 juta. So, tanah yang ada di sini ya dicek. Nah, nanti sebagai pembelinya dia mencatat berapa? Kalau tadi PT Andalas mencatatnya 150 Bu, berarti di dalam 500 itu ada 150 juta yang tanah. Konsolidasi maunya itu tanah 120, berarti harus diturunin 30 gitu. Tapi kalau tadi dia beli dengan harga 100, berarti di dalam 500 itu ada tanah yang harganya cuma 100. Konsol belinya 120. Berarti harus dinaikin harga tanahnya menjadi 120. Cara naikinnya gimana? Didebitkan. Kalau dikurangkan, diturunkan, berarti dikreditkan gitu. Dah, tunggu Ibu balik lagi ya. Tadi datanya. Oke, pertanyaan? Second year, kita lihat second year-nya. Ya, kita lihat second year-nya. Ini 2020, di 2021 nih. Prosedur halaman 183.
Ya, kita lihat tanahnya aja yang laba neto dan sebagainya kita abaikan dulu ya. Sampai akhir 2021, tanah yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Berarti itu masih ada di PT Andalas gitu. Ya, berarti yang tadi kita jurnal bagian laba, ini kan unrealized ya, labanya ya. Unrealized nih, di tahun kedua itu dia belum realize, berarti belum boleh kita balik jurnal ya, belum boleh. Belum boleh investment tuh bagian laba, nggak boleh gitu. Ya, kalau udah terjual di tahun berikut ya yang 30 juta, baru sah kita bikin investment tuh bagian laba. Tapi ini dia bilang bagian labanya atau tanah tersebut itu belum terjual di tahun 2021. So, kita nggak perlu bikin jurnal yang investment tuh bagian laba. Ya, jadi tetap biasa aja. Yang ini adalah laba bersih. Ya, ini jurnal laba bersih, investment tuh bagian laba. Labanya kan 2,5 ya. Anak dapat laba bersihnya 2,5. Pemegang saham kita bagi laba 2,5 ya. Oke, jurnal investment tuh bagian laba 250 dikali 75%. NCI masuk dapat 62.500. Ya, karena tanahnya belum terjual, tidak ada bikin jurnal realize. Ya, langsung cek dividen. Dividennya berapa? Dividennya 100 juta. Oke, bikin jurnal. Cash to investment 100 juta kali 75%. 75 juta. Laba bersih dividen buat si NCI 100 juta kali 25%, 25 juta gitu. Ya, nah si tanahnya masih ada di Andalas. Berarti tanahnya yang 500 juta itu masih ada juga yang 150 juta itu gitu. Konsolidasi bilang itu 120. Jadi di tahun kedua pun dia masih harus diturunkan gitu. Jadi sampai kapanpun tanah itu kalau masih ada di PT Andalas atau di si pembelinya ya dia akan tetap mencatatnya 150. Tapi konsol tuh akan sampai kapanpun ya tetap mencatatnya 120 gitu. Jadi kalau tanah itu ada 10 tahun di PT Andalas, selama 10 tahun itu tanahnya akan diturun-turunkan sebesar 30 juta gitu. Karena konsolidasi bilang itu tanah harganya 120 juta. Ya, nah selama 10 tahun itu tanah di PT Andalas, berarti dia belum boleh merubah yang tadinya unrealized ini, bagian laba investment ini, dia belum boleh rubah ke realize. Ya, Bu, tahun 2030 dia baru realize, baru boleh dibuat jurnal lah, investasi pada bagian laba sebesar 30 juta gitu. Ya, sampai 2040 tanahnya masih ada ya, belum boleh dirubah ini menjadi realized investment tuh bagian laba gitu. Jadi yang tadinya labanya itu unrealized ini yang 30 juta ini ya, ini akan berubah menjadi realized ketika tanah itu sudah tidak ada lagi di PT Nusantara atau di PT Andalas, tapi dia sudah dijual ke pihak ketiga. Baru dia statusnya realized dan baru boleh dibikin oleh si induknya investment tuh bagian laba. Paham? Oke ya. Nah, hilir. Kalau hilir juga sama nih. Kita lanjut ya. Hilir. Hulu udah selesai tuh tadi. Hilirnya, nah ini kalau dia tanah dijual pada 2021, ini ketemu nih. Tanah dijual pada 2021, ini ada di halaman, kalau tadi kan nggak terjual ya. Kalau tadi kan tidak terjual, dia bilang. Nih, prosedur konsolidasi kalau yang halaman 183 ini sampai ini kalian kasih warna nih, sampai akhir 2021 tanah yang diperoleh PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Ya, berarti belum terrealisasi. Tapi begitu di tahun 2021 ini tanah dijual nih halaman 185 ya. Udah ke sini ya. Pada tahun 2021 menjual tanah yang diperoleh PT Nusantara pada harga 170 juta. Kita nggak mau tahu di konsolidasi itu nggak tahu harganya berapa, berapapun harga jualnya ke pihak ketiga terserah gitu. Itu bukan ranahnya konsolidasi. Pokoknya ada informasi bahwa tanah tersebut telah terjual ke pihak ketiga. Ya, oke. Berarti
di sini kalau dia terjual ya, maka di 2021 dia akan bikin jurnal nih. Dia bikin jurnalnya adalah investment to bagian laba gitu. Ya, investment to bagian laba baru sah kalau dia terjual. Investment to bagian laba. Nilainya adalah 30 juta. Andai dia terjual. Oke, 30 juta. Dan itu sama di bukunya juga dia bilang ya. Di sini maka oleh karena itu PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi berikut ini. Jadi dia akan bikin investment tuh bagian laba. Ya. Nah, yang jadi permasalahan keuntungannya sekarang. Dia jualkan dengan harga 170 ya. Dia jual dengan harga 170. Ini salah. Nih. Jadi tanah yang tadi, nih kita gambar lagi di sini. Ya, 120, 150 dia jual ke pihak ketiga dengan harga 170. Oke. Buat si Andalas pada saat dia jual ya, pihak ketiga, berarti kan cash-nya masuk. Cash-nya masuk 150. Oke. Land dia, land dia kan keluar ya. Harga tanahnya berapa? Cash-nya dia 170 ya. Salah. Cash dia 170 karena dijualnya dengan harga 170 nih. Oke, land dia 150. Dia akan mengakui gain on sale of land-nya adalah berapa? 20. Maka nanti ada di laporan keuangannya si Andalas nih, di laporannya keuangannya Andalas di sini ya, di tahun kedua, di sini ada namanya keuntungan keuntungan penjualan tanah. Nilainya berapa? 20 juta kan ya? Oke. Pertanyaan Ibu, keuntungan penjualan tanah menurut konsolidasi harganya berapa? Tiara, jika dijual ke pihak ketiga, Ibu, harganya ketika dijual ke pihak ketiga dengan harga 170 juta, ya, kan anaknya akan mengakui gainnya 20 juta ya. Untuk konsolidasi, gainnya berapa atas penjualan tanah itu? 20 juta juga, Bu. 20 juta juga. Konsolidasi loh. Rohadatul, berapa keuntungannya menurut konsolidasi? Menurut konsolidasi keuntungannya 50 juta, Bu. 50 juta karena harga tanahnya adalah 120 ya, dijual dengan harga 170. Anak akan bilang laba dia, gain dia adalah 20. Dia masuk keuntungan penjualan tanah nih. 20 juta, orang dia bayarnya belinya 150, dia jual 170. Dia dapat untungnya 20. Tapi konsolidasi nggak terima, itu tanah harganya 120, dijual dengan harga 170. Maka keuntungan menurut konsolidasi 50 gitu. Ya, pertama adalah 20-nya dia dapat sekarang. Yang kemarin kan ada 30 yang dipending dulu nih. Jadi keuntungan ini kan dipending dulu nih di tahun pertama karena belum terjual ke pihak ketiga. Ini aja udah dapat 30 juta keuntungan dia. Kedua adalah keuntungan yang anak itu jual 150 jadi 170. Dia dapat untung 20. Tapi konsolidasi nggak mau. Konsolidasi bilang itu tanah harganya 120. Jadi ketika dijual 170, itu tanah dapat keuntungannya adalah 50 juta. Maka ini ditambah nih keuntungannya 30 juta lagi gitu. Ya, ditambah sama artinya adalah memunculkan kembali, kemarin kan keuntungannya belum boleh diakui karena belum boleh terjual ke pihak ketiga. Nih, didebitkan dulu. Begitu tanahnya terjual dengan harga 170, si anak dapat untung 20, konsolidasi nggak terima. Yang kemarin keuntungannya belum diakui yang 30. Ya, berarti total dari keuntungan penjualan tanah adalah
50 juta gitu. Ya, tanahnya gimana Bu? Apakah perlu disesuaikan lagi? Nggak perlu lagi, karena tanahnya udah terjual. Berarti ini udah nggak ada lagi. Jadi di dalam 500 juta itu udah nggak ada tanah yang harganya 150 dan keluar. Berarti dia nggak perlu lagi disesuaikan di tahun kedua, andai tanahnya sudah terjual. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi kalian tuh harus tahu itu barang harganya berapa yang diakui konsolidasi, baik itu persediaan tanah ya, persediaan. Sekarang kita belajar tanah gitu. Ya, jadi harga dasar awalnya konsolidasi itu mau harga dasar awalnya. Jadi kalau dia dari parent jual ke subsidiary, harganya dia beli parentnya 100, dia jual dengan 120, itu persediaan harganya 100. Ya, walaupun menclok di subsidiary-nya dia beli dengan 120, tapi konsolidasi nggak mau itu persediaan harganya 100 gitu. Tapi di laporan anaknya ya dia belinya 120 ya dia akan mengakuinya 120. Jadi ketika persediaan itu dia jual dengan harga 140, maka keuntungannya menurut anak ya, keuntungannya ya 20 gitu. Ya, menurut anak keuntungannya 140 dikurangin 120. Ini keuntungannya menurut anaknya yang beli. Tapi menurut konsolidasi dia nggak dapat 100, nggak dapat 20. Keuntungannya adalah 140 dengan harga dasarnya adalah 140 juta gitu. Ya, tanah juga sama. Subsidiary beli 100 misalnya. Dijual ke parent 150. Ya, 150. Ini harga belinya. Yang punya tanah misalnya subsidiary 100 juta. Dia jual 150. Konsolidasi bilang ya tanah itu harganya 100. Ya, tapi si induknya, si parentnya bilang enggak itu harga tanah 150 karena kita belinya 150 gitu. Ya, tapi menurut konsolidasi itu tanah kan sama ya. Mau yang ada di subsidiary, mau yang ada di parent itu tanah sama. Maka harganya sebenarnya adalah 100. Jadi ketika dijual, induknya ini jual dengan harga 170, induknya akan mengakui keuntungan ya hanya 20 karena dia beli 150 dia akan mengakui keuntungan 20. Tapi konsol nggak terima, konsol bilang itu 100. Jadi kalau dijual 170 ya keuntungan dia adalah 70 juta gitu. Ya, jadi harus tahu harga dasarnya berapa yang dimaukan oleh si konsolidasi. Konsolidasi itu mau harga pertamanya gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini kalau dia terjual ya, nanti bisa dilihat lagi di recordingnya. Ini sama yang kayak di buku dulu. Andai 2021-nya tidak terjual. Tadi udah Ibu jelaskan, andai dia terjual. Dah, kalau hilir, hilir juga sama nih. Hilir kita masuk ke yang 186, penjualan tanah. Case-nya masih sama ya, 75%, 900 juta, NCI-nya 300 juta, terus 50 juta ya. Cuman ini aja nih. Oke. Dalam akun tanah PT Nusantara, sekarang hilir. Hilir berarti kan yang jualan tanah anaknya ya. Anak jual ke induk. Berarti yang tanahnya sekarang adalah Nusantara. Tanahnya itu ada di Nusantara, ada di induknya. Terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Ya, tanah tersebut diperoleh PT Andalas harganya 50. Jadi dia si Andalas beli 50 juta, dia jual 70 juta. Ya, berarti ada keuntungan 20 juta yang jadi masalah nih, ya. Sampai 31 Desember tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Ya udah, berarti kan ini kita tanahnya aja ya, yang lain-lain udah nih investasi, laba bersih ya. Nah, kita lihat transaksi tanahnya aja. Berarti kan dia PT Andalas, jadi di dalam tanah PT Nusantara, tanahnya PT Nusantara berapa? Nih, 1570 nih. Ya, di dalam tanahnya PT Nusantara ada tanah yang dia beli dengan harga 70 juta, ya, tapi harganya dari PT Andalas dia beli dari pihak luar itu adalah 50 juta gitu.
Dia beli 50 juta, dijual ke Nusantara 70 juta. Jadi tanah itu sekarang ada di Nusantara nih, 1570. 70-nya itu adalah tanah yang dia beli dari PT Andalas. Ya, berarti ada keuntungan yang dia ambil 20 juta itu. Jadi Andalas mengambil untung 20 juta. Ya, sampai di akhir tahun tanah tersebut masih dipakai oleh PT Nusantara, belum terjual gitu. Jadi PT Andalas, ini PT Andalas ya, akan mencatat waktu dia Andalas menjual ke PT Nusantara, dia akan mencatat cash-nya bertambah 70 juta, ya kan? Tanahnya berkurang 50 juta, keuntungan penjualan tanah dia akan mengakui 20 juta. Makanya keuntungannya di sini nih muncul di PT Andalasnya. Andalasnya yang jualan, jadi keuntungannya muncul 20 juta gitu. Nah, buat konsolidasi, nggak bisa. Itu keuntungan diperoleh dari anaknya sendiri. Tanahnya belum terjual ke pihak ketiga. Maka keuntungan harus dihapus. Hapus keuntungannya, pindahkan ke debit gitu. Ya, jadi keuntungan penjualan tanah ini tidak diakui di konsolidasi karena diperoleh Andalas dari anaknya sendiri gitu. Dah, next. Karena dia masih belum punya tanahnya masih dipakai ya sama Nusantara belum terjual, maka yang 20 juta tadi akan menjadi unrealized. Nah, di jurnal lah bagian laba pada investment. Ya, dia unrealized. Karena dia hilir, maka dia harus sharing dengan si NCI-nya. Kan 20 juta, saham dia hanya 75%. Berarti dia hanya dapat 15 juta gitu. Ya, sementara di sini si NCI-nya dapat. Jadi NCI-nya laba bersihnya 55, unrealized gain-nya dia dapat nih dari yang 20 juta. 20 juta kali 25%-nya nih. 20 juta kali 25%. Minus karena gain-nya belum sah gitu. Jadi waktu menghitung bagian laba di sini nih, ya, bukan hanya laba bersih, labanya kan 220 ya, 220 dikalikan kepemilikan dia 75%. Jadi investment pada bagian laba 165. Ya, 165 dari laba bersih dikurangin sama 15 juta ini kredit ketemu debit 15 juta ya dari unrealized gain-nya si penjualan tanah gitu. Ya, nah NCI-nya pun dapat ya NCI. Jadi bukan hanya dari laba bersih dia kan 55 juta ya. 220 kalikan 25%, 55 juta. Tapi dia ke-adjust juga sama unrealized nih. Jadi dia hanya dapat 50 juta gitu. Karena ini NCI. Ada NCI-nya hilir ya. Jadi NCI kecipratan juga gitu. Dah, selebihnya sama. Tanahnya tadi ada perbedaan 20 juta ya. Ada perbedaan 20 juta pencatatan. Berarti tanah yang di dalam punyanya si Nusantara ada yang 20 juta beda nih. Nusantara bilang 70 juta, Andalas bilang 50. Konsolidasi maunya harga dasar yang 50 juta. So, tanahnya diturunin lagi 20 juta gitu. Dah? Kalau second year-nya belum terjual, nih ini second year-nya, maka dia belum boleh merealize-kan ini, belum boleh merealize-kan ini. Ya, kalau dia udah terjual di tahun kedua, maka dia realize-kan. Jadi investment tuh bagian laba, nilainya 15 juta, NCI-nya dapat juga realize gain positif 5 juta. Itu kalau di second year-nya terrealize. Ya, tapi ini dia case-nya belum terrealize gitu. Udah, ada pertanyaan? Itu tanah. Jadi tanah itu sama seperti persediaan. Yang jadi notes-nya adalah pertama gain-nya pada saat penjualan, gain atau loss-nya pada saat penjualan, tahun penjualan tidak boleh diakui dulu. Ya, karena gain atau loss-nya itu dia peroleh keuntungannya dari anaknya sendiri atau dari induknya sendiri. Jadi kalau ada keuntungan penjualan tanah nih ya, ada akun ini, kalian cek dulu, ini nilainya dia peroleh dari anaknya atau dari induknya sendiri enggak. Kalau dia peroleh dari anak atau induknya sendiri, hapus, konsolidasi nggak terima gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di tahun penjualan tanah, ini kan penjualan tanahnya di 2020 ya. Nah, si tanah itu masih ada,
ya, belum terjual ke pihak ketiga, maka keuntungan penjualan tadi harus di unrealized-kan, dipending dulu. Jadi bagian laba tuh investment jurnalnya. Ya, kalau hilir bagi dua sama NCI sahamnya, tapi kalau hulu full untuk si hulu gitu. Nah, unrealized akan berubah menjadi realized kalau tanahnya terjual. Kalau tanahnya nggak terjual, maka nggak pernah akan ada akun investasi pada bagian laba. Belum boleh dicatat investasi bagian laba. Kalau dia sudah terjual, maka baru boleh diakui investasi pada bagian laba. Dah. Nah, kalau tanah itu belum terjual, maka akun tanahnya ini harus dipastikan dulu perbedaannya dengan konsolidasi berapa gitu. Ya, kalau dia bilang tanahnya itu dia beli 150, konsolidasi maunya 120, berarti harga tanah harus diturunkan 30 gitu. Kalau konsol bilang 120, anak yang mencatat 100, maka harus dinaikkan 20 gitu. Udah, ada pertanyaan? Oke, sebelum kita ke yang hulu, depreciable, boleh istirahat dulu ya. 10 menit, setengah 12 kita masuk lagi. Sebentar, Ibu mau keluar sebentar. Oke, disusutkan. Ya, kita langsung lihat contohnya. Disusutkan itu kalian tuh harus ingat dia punya akumulasi penyusutan ya. Nih, yang hulu dulu. Ya, ini neraca saldonya halaman 197 ya. Neraca saldonya kita mau bikin yang tahun 2020. Oke. Nah, ini sama. Pertama adalah PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham ya. 75% saham. Ini yang hulu depreciable nih. Hmm. Dia beli 75% saham dengan harga 900 juta lagi sama NCI-nya 300 juta ya. Jadi 900 tambah 300 itu 1,2 ya, 1.200.000.000 pada saat saham biasa sama saldonya 800 sama 400. Yang ini nih ya, 800 sama 400 nih, 800 sama 400. Nah, so tidak ada diferensial untuk case ini. Ya, next. Selama 2020, eh, PT Andalas memperoleh laba 200, ini masih sama ya. Ini masih pendapatan, penjualan ya, penjualan. Di sini eh, penjualan ada bagian laba, terus ada keuntungan penjualan bangunan ya, bangunan dan peralatan di sini. Ya, jadi ada keuntungan penjualan bangunan dan peralatan di PT Nusantara karena hulu sih. Kalau hulu kan berarti yang jualan induk ya. Yang jualan induk berarti keuntungan itu punyanya induk yang dicatat oleh induk gitu ya. Terus ada dikurangin sama beban-bebannya. Beban-bebannya masuk nih. Beban CUGS, operasi, beban penyusutan, beban amortisasi ya. Semua beban-bebannya masuk. Ini anggap dulu nggak ada ya. PT Andalas ini sama penjualannya 875 dikurang sama beban-beban dia 200. Jadi total labanya dia adalah 200. Ini sama dengan soalnya dia bilang di sini melaporkan yang nomor 2 ya, melaporkan laba neto sebesar 200 juta. Ya udah tinggal dilapor ke sini. Berarti jurnal awal investasi pada cashnya 900 juta. Yang kedua laba bersih nih. Laba bersih investment pada bagian laba 200 juta kali kepemilikan dia 75%. Jadi dia dapat 150. Nah, sementara yang NCI saldo awalnya kan tadi 300 ya. Terus dia dapat laba bersih. Laba bersihnya 200 juta kali kepemilikan dia 25%. Ya, 25% berarti dia dapatnya adalah 50 juta. Ya, so di sini eh, kita masukin ya, dia dapat laba bersihnya 200 juta kali kepemilikan dia 75%.
Ini dulu 150 juta ini. Ya, kalau yang NCI-nya 200 juta kali 25%. Kita belum tahu apakah ada yang unrealized, laba yang masih belum terrealisasi. Ya. Next, dividen di bawah ya, 50 juta. Ini udah. Terus nomor 3 nih, concern kita di nomor 3. Ya, PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan milik Nusantara. Jadi sekarang bangunannya itu dibeli Andalas dari PT Nusantara. Berarti bangunannya ada di PT Andalas. Penjual bangunannya adalah PT Nusantara. Ya, melakukan pembelian bangunan pada tanggal 31 Desember seharga 230, ya, 31 Desember dengan harga 230. Bangunan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2011, ya, 2011 pada harga 400 juta. Ingat, 400 juta ini harga pada saat 1 Januari 2011. Sekarang mau dijual di 2020. Ya, berarti ini bukan harga perolehan PT Nusantara. Ya, karena bangunannya disusutkan. Berarti harga jadi jangan kalian bilang, "Oh, berarti dia jualannya rugi, Bu." Karena harga bangunannya 400, dia jual dengan harga 230. Oh, tidak. Ya, 400 juta ini adalah harga di 1 Januari 2011. Ya, bangunan tersebut dipakai Nusantara dari 2011 sampai akhir 2020. Ya, berarti sudah 10 tahun dia gunakan. Ya, berarti sudah ada akumulasi penyusutannya selama 10 tahun dan setelah itu dia jual dengan harga 230. Ya, so, kalian harus aware juga ini penjualan gedungnya pada saat jual ke anak atau ke induk, dia untung atau rugi. Ya, jangan langsung dianggap harga-harga awal yang 400, dia jual 230, jual lebih murah, berarti dia rugi, Bu. Tidak. Ya. Nah, umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. Jadi waktu Nusantara beli 1 Januari 2011 ini, estimasi umurnya adalah 20 tahun. Ya, pada saat dia jual ke PT Andalas di 2020 berarti sudah digunakan Nusantara dari 1 Januari 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 tahun. 2020-nya itu dijual di akhir tahun. Berarti udah 10 tahun pas digunakan oleh PT Nusantara, baru dia jual ke PT Andalas. Ya, PT Nusantara menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ya. Nah, next nomor 4. PT Andalas menggunakan bangunan tersebut. Jadi setelah dibeli oleh PT Andalas di tanggal 31 Desember 2020 ini, PT Andalas akan menggunakan bangunan tersebut selama sisa manfaat bangunannya. Berarti kan masih ada sisa 10 tahun lagi kan ya. Jadi sisa yang 10 tahun nanti akan digunakan oleh PT Andalas. Ya, jadi dia tidak berencana untuk menjualnya ke pihak ketiga. Dia akan menggunakannya di masa sisa umurnya tadi yang 10 tahun. Oke, PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut di akhir tahun nanti adalah 0 gitu. Ya, tidak ada nilai sisa. Sama si PT Nusantara yang nomor 3 ini juga memperkirakan tanpa nilai sisa. Jadi tidak ada nilai sisanya. Dan step pertama adalah kalian gambar dulu. Selalu digambar. Ibu juga ngerjain apa-apa masih digambar-gambar gini ya. Nah, PT Nusantara dia jualnya ke PT Andalas. Oke. Nah, berarti kan hulu ya, ini hulu nih. Jadi dari Nusantara ke Andalas, tanda panahnya ke Andalas. Ya, harga HC itu historical cost atau harga perolehan. Ya, PT Nusantara beli si aset tersebut dengan harga 400 juta. 400 juta tapi pada tanggal 1 Januari 2011.
ya. Jadi harganya adalah harga 1 Januari 2011 nih, historical cost-nya. Ya, dia estimasi 20 tahun. Ya, umur dia 20 tahun. Maka kalau menurut PT Nusantara, depreciable expense-nya, DE itu adalah depreciation expense, beban penyusutannya per tahun, karena dia pakai garis lurus dan tanpa nilai sisa, berarti kan per tahunnya tinggal dibagi ya, 400 dibagi 20. Oke, per tahunnya adalah 20 juta per tahunnya. Beban penyusutannya per tahun, DE itu adalah depreciation expense. Ya, nah, 20 juta per tahun. Dia sudah menggunakan 10 tahun. Ya, berarti accumulated-nya, AK itu adalah akumulasi, ya, atau ACC di sini ya. Accumulated-nya adalah udah pakai 10, berarti kan per tahunnya 20 juta ya. Jadi dia sudah menggunakan 200 juta. Jadi akumulasinya adalah 200 juta gitu. So, nilai buku dari si bangunan tadi ya 400 juta dikurang akumulasinya 200 juta. Berarti nilai bukunya dia, book value dia sekarang adalah 200 juta. Clear ya? Oke, book value dia 200 juta, dia jual ke PT Andalas dengan harga 230. Berarti dia akan mengakui ada gainnya sebesar 30 juta gitu. Ya, makanya di laporannya PT Andalas nih di sini di PT Nusantara dia mengakui adanya keuntungan penjualan bangunan sebesar 30 juta. Ya, jadi 30 juta ini adalah keuntungan penjualan bangunan ke anaknya sendiri. Otomatis nanti tidak akan boleh oleh konsolidasi. Dapatnya dari mana 30 juta? Tadi ini, karena nilai book value dari bangunan tersebut sudah 200 juta. Ya, penyusutannya per tahun 20 juta, dia pakai 10 tahun, akumulasinya 200, berarti nilai buku dia saat ini adalah 200. Ya, 200 juta. Dia jual ke PT Andalas dengan harga 230. Nah, maka jurnalnya pada saat penjualan, ya, ini jurnal yang dibikin oleh PT Nusantara. Yang jualan adalah PT Nusantara. Cash-nya masuk 230 karena dia jual dengan harga 230, akumulasinya keluar. Akumulasi itu kan kredit ya, tapi ketika dijual dia jadi debit. Akumulasinya 200 juta, bangunannya dia jual, berarti dia keluar bangunannya 400 juta karena harga perolehannya 400 ya, maka dia akan mengakui di situ ada keuntungan penjualan bangunan dan peralatan nilainya 30 ya, karena bangunannya 400 akumulasinya 200 ya, sudah berarti nilai bukunya 200 dia jual 230, ada keuntungan penjualan bangunan nih 30. Makanya di sini dia bikin keuntungannya di laporannya Nusantara dia mengakui 30 juta nih ada keuntungan ya, dia jualan dia jual ada keuntungannya ya, laporan dia masuk ya 30 juta, Nusantara akan mengakui 30 juta gitu. Nah, sementara menurut PT Andalas sebagai yang pembelinya, dia akan mencatat bangunan tersebut dengan harga 230. Ya, karena dia memang belinya dengan harga 230 gitu. Nah, itu nggak bisa didebat. Dia belinya 230 ya, 230 dia akan mencatat bangunan tersebut pada cash. Dia bayarnya cash misalnya. Ya, maka nanti di dalam sekarang kan yang punya bangunan kan PT Andalas ya. Nih, bangunan yang 400 juta ini, di dalam 400 juta ini bangunan yang punyanya Andalas, ada bangunan dan peralatan yang harganya 230 tadi gitu. Di dalamnya ada 230 gitu. Ya, jadi di sini bangunan dan peralatannya dia mencatatnya 230. Dah? Oke, next lagi. Nah, dia bilang, ya, berarti kan ada 30 juta tadi ya, 30 juta tadi, ya, dia masih dipakai. Dia bilang nomor 4 tadi, bangunan tersebut akan digunakan selama masa manfaatnya, sisa manfaatnya yang 10 tahun. Dia nggak akan jual gitu. Berarti yang 30 juta tadi, kan dia ngambil untung 30 juta ya, itu akan menjadi unrealized gain.
Ya, so induknya akan catat bagian laba to investment karena ini hulu, maka nilainya full 30 juta untuk si induk. Bagian laba pada investment nilainya adalah 30 juta. Dah, dia akan mencatat ini. Si NCI nggak akan kedapatan karena dia transaksinya adalah hulu di sini. Dah, kita lihat ke laporan keuangannya sekarang, laporan konsolidasiannya. Ya, masukin angkanya. Nusantara, datanya ada semua ya. Di sini penjualannya, keuntungannya, dikurangin beban-bebannya, semua masuk datanya. Ya, Andalas juga masuk datanya. Baru kita lihat dari atas. Ada nggak penjualan persediaan antara mereka? Nggak ada. Berarti tinggal tambah 4,8 tambah 875. Jadi 5675 gitu. Keuntungan penjualan tadi udah kita cek, oh ternyata penjualan dan bangunan dan peralatannya itu ke anaknya sendiri. Berarti keuntungan ini tidak sah menurut konsolidasi, hapus. Keuntungan di kredit normalnya maka dihapusnya di debit, sehingga konsolidasian mengakuinya adalah 0 gitu. HPP dia nggak ada jualan antara berdua persediaan ya, berarti nggak ada yang perlu dikonsol. Beban operasi juga nggak ada, beban penyusutannya juga nggak ada, ya nggak ada perbedaan, ya beban amortisasi 50 juta nggak ada. Nah kita lihat dulu beban penyusutan nih, ya di sini nggak ada, di sini belum ada beban penyusutannya karena PT Andalas kan baru belinya 30 Desember ya, 31 Desember. Berarti Andalas kan belum menyusutkan. Penyusutannya kan baru tahun depan ya. Oke, tapi di sini juga ada nih perbedaannya. Si PT Andalas kan 230 belinya ya, 230. Dia akan menyusutkan sisa umurnya. Sisa umurnya berapa? 10 tahun kan? Ya, berarti menurut Andalas per tahunnya berapa? 230 bagi 10. Berarti 23 juta kan ya? Oke, jadi ada perbedaan beban penyusutan. Buat si induk, tadi dia mencatatnya, karena dia belinya adalah 400 juta, dia mau susutkan 20, beban penyusutan menurut induk adalah 20 juta. Sementara menurut Andalas, ya, menurut Andalas itu akan menjadi 23 juta. Kenapa? Karena dia belinya 230, dia mau pakai 10 tahun. Berarti menurut dia beban penyusutan itu akan menjadi 23 juta gitu. Ya, jadi ada perbedaan yang satu bilang 23, yang satu bilang 20. Tapi di 2020 Andalas belum menyusutkan karena dia baru beli di 31 Desember 2020 di akhir tahun dia belum boleh menyusutkan gitu. Ya. Tapi kalau dia di next year-nya, kita lihat next year-nya nih 31 nih. Beban penyusutan tadi nih ya, beban penyusutan. Oke, konsolidasi akan mengakui beban penyusutan yang mana Bu? Yang 20 juta apa yang 23 juta gitu. Konsolidasi kan itu bangunan tadi harganya 400 awalnya. Udah kepake 20. Ya, jadi ini adalah harga perolehan yang sah menurut konsolidasi. Berarti yang diterima penyusutannya adalah penyusutan yang Nusantara, yang 20 juta. Karena bangunan tersebut adalah bangunan yang diperoleh dari Nusantara tadi. Berarti harga penyusutan dia yang menurut konsolidasi maunya adalah yang 20 juta nih. No debat, dia harus 20 juta gitu. Sehingga di tahun berikutnya akan ada perbedaan beban penyusutan. Ya, dia maunya adalah 23 juta, 20 juta ya. Dia maunya 20 juta. Si anak mencatatnya 23 gitu. Ya, berarti beban penyusutan yang ada di sini, kan yang mencatat beban penyusutan sekarang kan anak ya, karena dia yang punya aset. Berarti di dalamnya ini adalah ada 23 juta tadi yang dia beli dari si bangunan. Tapi konsolidasi maunya itu beban penyusutan 20. Makanya harus diturunkan. Beban penyusutan turun, itu dikreditkan sebesar 3 juta gitu. Ya, jadi yang pertama pasti akan ada perbedaan
pencatatan beban penyusutan. Dihitung lagi beban penyusutannya. Yang beli sekarang mengakuinya berapa? 23 juta, Bu. Tapi konsolidasi maunya berapa? Konsolidasi maunya 20. Karena harga menurut konsolidasi itu bangunan 400 dan akan disusutkan selama 20 tahun gitu. Ya, tapi di 2020 itu belum muncul beban penyusutannya karena si Andalas baru beli hari itu 31 Desember. Jadi dia belum menyusutkan. Dia baru akan menyusutkan di tahun depan. Jadi 23 juta ini akan baru diakui dia di tahun depannya gitu. Ya, maka di tahun depannya inilah, di tahun keduanya, mereka akan memunculkan perbedaan beban penyusutan sebesar 3 juta gitu. Dan ini akan berlangsung selama 10 tahun. Tahun depannya lagi, itu konsolidasi akan harus dikurangi 3 juta. Tahun depannya kurangin lagi 3 juta. Karena konsolidasi mencatatnya 20, si anak mencatatnya 23 juta sebagai pembelinya tadi gitu. Ya, dan aset itu mau digunakan selama 10 tahun. Berarti perbedaan beban penyusutan tadi akan berlangsung selama 10 tahun gitu. Paham ya? Itu yang pertama. Nanti di sini, ini nggak ada nih, tahun pertama masih aman-aman aja karena dia baru sehari gitu. Beban penyusutannya belum muncul gitu. Ya, tapi kalau tadi dia beli beli bangunannya di 1 Januari, berarti mau bikin konsolidasi 31 Desember, berarti sudah boleh ya, Bu, mencatatkan beban penyusutannya perbedaannya di sini. Berarti dia udah ada perbedaan beban penyusutan gitu. Ya, kalau tadi dia beli bangunannya di 1 Januari 2020, dia mau bikin 31 Desember 2020, berarti Andalas sudah mencatat beban penyusutan atas bangunan tersebut gitu. Ya, selama 1 tahun, berarti udah ada perbedaan antara 23 dengan 20 tadi, 23 juta dengan 20 juta gitu. Dah? Next, bagian laba. Bagian laba tadi 200 juta kan punyanya dia ya, 75%, 150. Kita cek, tadi ada perbedaan keuntungan 30 juta yang masih unrealized dan dia bikin jurnal bagian laba pada investasi nilainya 30 juta. Ya, 30 juta nih. Berarti dari 150 itu dikurangin dulu, dikurangin 30 juta karena ini kan debit ya. Ini adalah debit 30 juta. Berarti 120. Kalau NCI dia nggak dapat karena itu hulu ya. Jadi dia hanya 200 juta kali sahamnya dia 25% gitu. Nilainya adalah 50 juta. Dah, di saldo laba masih sama. Ini tidak ada perbedaan untuk aset ya. Aset yang depreciable tidak ada perbedaan. Ya, di laporan posisi keuangan sekarang kita cek. Investmentnya terakhir ini ya. Jadi investasi awal tadi awalnya adalah 900, terus ketemu laba bersih 150, dikurang sama ini unrealized gain 30 juta, dikurang sama dividennya 37.500, dividennya 50 juta kali kepemilikan dia 75%. Jadi investment terakhir dia adalah 982.500. NCI-nya 337, awalnya 300, laba bersih 50, dividennya 12.500. Dia nggak dapat unrealized karena hulu transaksinya. Nah, kita lihat yang menjadi masalah berarti nilai bangunannya kan ya. Oke, nilai bangunannya sekarang. Nih. Ya, bangunan. Bangunan menurut si anak itu bangunan kan 230 ya. Oke, menurut konsol maunya berapa? 400 juta. Berarti bangunan itu harus diturunkan menjadi 400 juta gitu. Harus dinaikkan menjadi 400 juta. Kan anak tuh sekarang bangunannya ada di anak nih, 230. Ya, konsol bilang harga perolehannya berapa? Harga perolehannya 400, Bu, karena dia belinya 400 yang pertama gitu. Ya, berarti dari 230 ya, berarti kan bangunannya sekarang ada di PT kok dia lari-lari. Bangunannya itu ada di sini nih, di 400 juta nih. Ya, di PT Andalas. Di dalamnya ada bangunan yang harganya 230. Tapi konsol bilang itu bangunan 170 gitu.
Ya, bangunan itu 400, berarti harus ditambahkan 170 gitu. Ya, jadi bangunan menurut konsolidasi menjadi 3570. 3 miliar bangunannya induk, 400 juta bangunannya anak. Tapi di dalam bangunannya anak ada bangunan yang beda pencatatannya antara konsolidasi dengan punyanya anak. Anak bilang 230, buat konsol itu bangunan pertama kali dibeli adalah 400 juta gitu. Nah, berarti ada juga perbedaan akumulasinya, Bu. Ada perbedaan akumulasinya. Buat si anak itu kan belum ada akumulasinya ya, karena baru sehari, belum ada akumulasinya gitu. Sementara buat si konsol tadi kan harganya 400. Buat konsolidasi berarti kan bangunan tersebut umurnya udah 10 tahun ya. Ya, kalau buat anak kan, Bu dia buat anak baru sehari gitu. Anaknya belum ada pencatatannya gitu. Tapi buat konsolidasi itu bangunan udah berumur 10 tahun gitu. Dengan penyusutannya adalah 20 juta. Berarti sudah terakumulasi 200 juta gitu. Makanya di sini ya akan ada 200 juta nambah. Karena kan sekarang anaknya nol nih, anaknya masih nol. Sementara konsolidasi maunya akumulasi itu udah 200 juta. Berarti harus ditambah ke kreditnya sebesar 200 juta gitu. Paham ya? Second year-nya gimana, Bu? Kita lihat second year-nya. Berarti pertama penyusutan sama si anak udah diakui. Kalau yang tadi kan baru sehari, belum boleh. Berarti beban penyusutannya tadi ada perbedaan 3 juta. Menurut konsol 20, menurut anak 23. Konsol maunya 20, jadi dari 23 turun ke 20. Berarti beban penyusutannya diturunkan 3 juta gitu. Ya, yang kedua bangunannya. Bangunannya konsol maunya harganya 400. Anak itu akan mencatat 230 sepanjang tahun kan? Selama 10 tahun itu bangunan ini akan muncul di laporan anak ya harganya 230. Ya, tapi konsol maunya itu bangunan tetap 400 juta. Jadi kalau mau dipakai 10 tahun itu bangunan tetap 400 juta. So harga bangunan itu harus terus dinaikkan 170 juta gitu. Perbedaannya tadi adalah 170 juta. Maka di bangunannya pun ya, di bangunannya akan tambah terus nih 170 juta gitu. Akumulasinya kita lihat. Akumulasi berarti kan kalau di 2021 ya di 2021 menurut konsolidasi umur itu bangunan udah berapa tahun? 11 kan? Ya, udah 11 tahun kan? Ya, karena yang kemarin 20 tahun. 10 tahun, berarti ini tahun ke-11 gitu. Tapi menurut si anak sebagai yang pembeli, ini baru tahun keberapa? Tahun pertama. Menurut anak akumulasi dia berapa? Tadi harganya 23 juta, dia mau susutkan 10 tahun, ini baru tahun pertama, berarti masih 23 juta, 2 juta 300 nih. Ya, jadi menurut anak 230 juta ya nih ya, kurang. Ya, ini baru akumulasi di tahun 2021. Ya, baru 23 juta. Kenapa, Bu? Orang dia baru pakai setahun, ya berarti akumulasinya baru setahun. Sementara menurut konsolidasi itu udah tahun ke-11 dengan harganya tadi 400 juta, ya dia mau akumulasi 20, ya 400 dibagi 20, ini per tahunnya ya 400 dibagi 20 dan dia sudah 11 tahun. Jadi menurut konsolidasi maunya 220 akumulasinya. Tapi anak baru mencatatnya 23. Berarti kan ada perbedaan di sini ya. Perbedaan 23, 20 kurang 23. Berarti harus ditambah 197. Gitu. Ya, di anak masih di sini. Di 2022 gimana? 2022 mau bikin lagi. Konsolidasi umurnya udah berapa? 12 tahun, Bu. Konsolidasi itu umurnya 12 tahun dia. Ya, berarti 400 bagi 20 dikali 12 tahun. Nih. Menurut konsol, itu akumulasi udah 240. Anak akan mencatat berapa sebagai yang punya aset sekarang? 2 tahun baru. Ya, per tahunnya berapa? 23 tadi ya, dikalikan dengan 2 tahun.
Anak akan mencatatnya baru 46. Ya, berarti ini akan ada perbedaan lagi. 240 kurang 46, 194. Ya, anak mencatatnya 46, konsol maunya 240. Ya, maka harus dinaikkan lagi menjadi 194 gitu. Ya, itu tahun kedua. Tahun ketiga nanti 2023 berarti konsol udah 13 tahun. Berarti 240 tambah lagi 20 juta, 270, 260. Anak bilang berapa? 23 kali 3. Berarti berapa tuh? 69. Ya, akan ada perbedaan lagi, akan ada perbedaan lagi gitu. Paham? Oke ya, sama di 2021. 2021 bagian laba tadi nih, bagian laba di 2020 yang 30 juta yang unrealized di 2021 walaupun tidak ada penjualan, tapi karena dia mau digunakan selama 10 tahun, maka di 2021 itu akan menjadi realized. Realized-nya bukan karena dijual, tapi realize-nya karena kepake gitu. Ya, maka dia akan membuat jurnal investment tuh bagian laba. Nilainya berapa, Bu? Dia mau dipakainya berapa tahun? 10 tahun. Berarti yang tadi unrealized 30 juta ini akan dibagi 10 untuk menjadi realized. Ya, di sini akan 3 juta gitu. Oke, so ketika laba bersih nanti di sini 250 ya, dia akan dapat laba bersihnya adalah 187 plus sama realized gain-nya sebesar 3 juta gitu. Ya, jadi kalau dia depreciable asset, aset yang disusutkan, ya, unrealized gain tadi akan berubah menjadi realized pada saat dia digunakan. Jadi setiap tahun kalau 10 tahun dia mau pakai, otomatis sepanjang 10 tahun dia akan bikin investment tuh bagian laba, nilainya berapa? Yang unrealized tadi dibagi dengan 10-nya, berarti per tahun 3 juta gitu. Ya, dia bukan karena mau dijual. Kalau dia dijual, langsung berubah menjadi investment pada bagian laba. Tapi kalau depreciable asset, asetnya dipakai, asetnya menyusut, maka dia akan menjadi realized pada saat aset tersebut menyusut gitu. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau dia hilir, hilir nanti tinggal dibagi bagian labanya nih ya. Nih, bagian laba nih di sini. Nih, hilir, dia ada unrealized-nya adalah 50 juta. Berarti 50 juta kali 75% masuk ke sini. Ya, unrealized-nya buat NCI dapat nih. Ya, ini unrealized-nya dapat gitu. Ya, tahun depannya dia akan berubah menjadi investment tuh bagian laba, dia dibagi umurnya berapa? Dia mau disusutkan kalau yang di kasusnya hilir 5 tahun. Ya, 5 tahun berarti 37.500 dibagi 5 per tahunnya adalah 18.750. Berarti dia berubah menjadi investment pada bagian laba 18.750 selama 5 tahun. Karena dia hilir, maka si NCI juga akan berubah. Jadi yang unrealized gain-nya di sini nih 12.500 nih, ya, dia akan berubah menjadi realized selama 5 tahun dibagi 5 tahun. Berarti realized gain-nya nambah nih, tambah 6250. Oke, sampai di sini pertanyaan. Nah, nanti coba dipelajarin lagi yang transaksi hulu hilir untuk depreciable asset. Tapi konsepnya begitu. Kalau yang hilir sekarang kita lihat misalnya Andalas beli 250, dia jual ke Nusantara 150 gitu. Ya, 250 dia jual 150. Kalian harus ngecek dulu ini gain or loss gitu. Ya, jangan langsung Bu dia turun harganya 150. Enggak, dia udah dipakai tuh gitu. Ya, 5 tahun dia mau susutkan 5 tahun. Berarti beban penyusutan menurut Andalas 50 juta. Ingat, menurut Andalas ini adalah harga perolehan menurut konsolidasi. Ya, jadi harga perolehan menurut konsolidasi itu bangunan harganya 250 gitu. Menurut anak yang beli itu bangunan harganya 150. Makanya nanti di bangunannya di sini ada perbedaan 100 juta kan ya? Ya, yang satu bilang 250, yang satu bilang 150. Berarti harus dinaikkan menjadi 100 juta, 250 nih. Maka bangunannya tuh dinaikkan 100 juta nih di sini nih, tuh.
Ya. Nah, yang berikutnya adalah beban penyusutan. Yang satu bilang 50 juta, 150 juta itu mau dibagi 3 tahun nih. Sisanya 3 tahun lagi kalau nggak salah. Jadi 150 bagi 3, 50 juta. Dia juga 50 juta. Kita lihat soalnya. Yang hilir. Nih, hilir ya. Selama 2000 nih, telah melakukan pembelian peralatan 31 Desember ya, harga 150, peralatan diperoleh 1 Januari 2018. Jadi 250 ini harga 1 Januari 2018. Dijual 31 Desember 2020 ya, 250 umurnya 5 tahun. Berarti 18, 19, 20 udah kepake 3 tahun ya, sisanya 2 tahun. Umurnya sisanya 2 tahun di sini. Oke, jadi si Nusantara sebagai yang beli itu umurnya tinggal 2 tahun lagi. Berarti kan 150 jadi 75 ya. Nah, nih. Jadi menurut yang baru, menurut si induk sebagai pembeli yang baru, itu depreciation expense-nya 75. Sementara menurut konsolidasi, kan harga bangunannya 250, disusutkan 5 tahun, 50 juta. Ada perbedaan nih, yang satu bilang 50, yang satu bilang 75. Tapi yang sahnya mana? Yang 50. Ya, karena menurut konsolidasi itu bangunan 250, bangunannya akan dipakai 5 tahun sehingga penyusutannya 50. Kalau si induk bilang bahwa dia belinya 150, dia mau pakai sisa umurnya 2 tahun lagi. Berarti beban penyusutannya adalah 75 per tahun gitu. Ya, berarti yang satu bilang 75, yang satu bilang 50. Berarti nanti di tahun keduanya, di tahun ini, ya ada perbedaan 25 juta turun. Jadi dari 75 turunkan 50, turun 25 juta gitu. Beban penyusutannya ada perbedaan 25 juta lebih rendah. Ya, tuh masuknya ke situ. Nah, akumulasinya juga akan perbedaan pencatatan. Yang satu bilang akumulasinya udah 150. Ya, yang di sini, yang ini masih nol nih. Tahun depannya lagi, akumulasinya udah naik lagi. 150 nih, 150 menurut konsolidasi dia udah 200 tahun 2021 gitu. Karena kemarin 150, sekarang 200 kan per tahunnya 50. Ini udah tahun keempat gitu. Sementara menurut Nusantara itu baru tahun pertama, baru 75 juta. Maka akan ada perbedaan akumulasi 125. Sehingga di 2021 akumulasinya akan dinaikkan 125 gitu. Ya, jadi konsep ini yang harus kalian pahami, berapa beban penyusutannya, berapa akumulasinya, konsolidasi bilang berapa, yang baru beli bilang berapa. Nah, itu akan ada perbedaan harga perolehan menurut konsolidasi berapa, menurut pembelinya berapa gitu. Oke? Nah, kalau yang di ilustrasi, nanti kalian bisa lihat yang ilustrasi juga. Kemarin kan udah sampai komprehensif ya. Kemarin kan udah sampai yang persediaan. Kalian akan nanti belajar kalau yang ilustrasi komprehensif nih, oke. Yang bagiannya aset itu hanya transaksi nomor 5 sama 6. Pada 21 Januari, PT Pandawa menjual tanah ke Satria 650, dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu 625. Ya, 1 Januari 2020 dia jualan tanah nih. Berarti kita mau bikinnya kan 31 Desember 2020, berarti tanahnya masih ada. Terus 6 menjual peralatan ya 140 juta 31 Desember, menggunakan peralatannya sudah 3 tahun. Kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 8 tahun. Berarti kan umur totalnya 8 tahun ya ini ya. Oke, beban penyusutannya nanti 8 tahun nih menurut yang penjual pertama. Ya, 8 tahun umurnya. Si PT Satria udah pakai 3 tahun, umurnya 5 tahun. Sisanya 5 tahun, berarti udah kepake 8 tahun. Peralatan tersebut diperoleh Satria dengan harga 240. Berarti harga dasarnya adalah 240, dijual dengan harga 140. Ya, harga perolehan awalnya 240. 240 bagi 8.
30. Berarti menurut konsolidasi beban penyusutannya adalah 30 juta. Menurut anak 140 harga belinya. Mau dipakai 5 tahun, berarti 140 dibagi 5. Itulah beban penyusutannya. Menurut si Pandawa. Menurut Pandawa 140 dibagi 5. Dia mau nyusutin 5 tahun lagi gitu. Menurut si Satria, dia belinya 240, dia udah pakai 3 tahun, dia mau pakai 5 tahun lagi, berarti kan 8 tahun ya, totalnya 8 tahun, berarti beban penyusutannya 240 dibagi dengan 8, 30 juta per tahun gitu. Ya, akumulasinya dia udah pakai 3 tahun, berarti 30 juta kali 3, 90 juta udah kepake akumulasinya. Sementara menurut si Pandawa itu baru hari pertama 31 Desember, berarti belum ada akumulasi penyusutannya gitu. Dan nanti ini ditambah lagi 5 sama 6 dari yang kemarin komprehensif. 1 sampai 4 udah yang persediaan, 5 sama 6 nanti kalian coba baca lagi di sini angkanya ketemunya berapa. Oke, ada pertanyaan?